Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Circle ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk UAS. Di sini ada saya, Gusti Bagus Putra Maheswara dengan NIM 080. Ada saya juga, Saifali dengan NIM akhir 081. Saya Muhammad Asyadili dengan NIM akhir 078. Saya Sadio Maulana dengan NIM akhir 095. Oke, jadi sini langsung saja kami login. Ini adalah halaman login atau sign up-nya. Kami akan langsung login dengan akun yang sudah kami buat. Di sini kami sudah membuat dummy untuk datanya. Di situ kami udah upload charger HP. Filter di sini juga bekerja di halaman home ini. Coba langsung boleh diklik elektronik, dan diklik elektronik ya. Dan untuk search-nya pun juga sudah bisa cari HP. Di mana ketika saat kita search itu akan langsung ke page cari. Oke, selanjutnya ada post yang akan dibacakan oleh Mas Dili. Selanjutnya, jika kita ingin memposting barang atau berniat untuk mendonasikan barang bekas yang ingin kita uh, donasikan, itu kita bisa langsung ke fitur post. Di sini kita harus mengisi uh, kolom yang kolom form yang udah terdapat di aplikasi. Sini, misal kita upload foto, kita pilih dari galeri, kemudian kita isi nama barangnya, deskripsinya juga wajib, dan kategori. Ketika diklik posting barang, maka akan langsung masuk ke beranda. Bisa dilihat langsung di beranda. Bisa dicek di beranda. Itu toples sudah terlihat dan juga gambarnya sudah ada. Kemudian detail barangnya juga bisa diklik. Untuk melihat detail barang kita bisa klik dari card-nya itu. Lanjut. Mas Saif, lanjut chat Mas Saif. Oke, di sini kita bisa lihat fitur chatnya dulu. Nah, ini kosong karena belum ada chatnya. Nah, sekarang coba kita kita ambil barang charger HP nih, chat pemilik. Lalu kita bisa ketik pesan, apa aja bisa. Lalu kita bisa langsung minta barangnya. Oke. Mungkin sekarang kita ganti akun ke yang punya barangnya. Oke, kita bisa langsung ke fitur chatnya. Seperti yang Anda bisa lihat, di sini langsung muncul chatnya. Dan kita bisa pilih sebagai penerima. Dan kita juga bisa balas chatnya. Nah, sekarang kalau misalnya udah eh, dikonfirmasi, sekarang kita sebagai penerima itu harus di ACC lagi untuk dikonfirmasi barangnya sudah udah ambil atau belum. Boleh ganti akun lagi. Oke, di sini tinggal konfirmasi sudah diambil. Nah, otomatis kita bisa lihat barangnya sudah tidak ada karena sudah diambil. Ya. Untuk fitur chatnya dan mengambil barangnya mungkin sekitar segitu aja. Dan di sini ada itu juga tulisannya di profile eh, kita nambah jadi kayak diterima satu. Dan sebagai yang punya barangnya juga jadi dibagikan plus satu. Terus ada dampak lingkungan di stats yang paling bawah ini itu bakal nambah untuk yang donasi. Seperti itu.
Jadi kita bisa lihat dari akun yang mendonasikannya. Kita login sebagai akunnya dulu. Di sini bisa terlihat bahwa dampak lingkungan yang levelnya 1 dengan satu barang sudah satu barang sudah didonasikan. Ini ada beberapa tahapan level, misal kalau level 2 kita membutuhkan sekitar kita bisa mendonasikan 10 barang untuk mencapai level 2. Dan itu di sini juga ada barang saya. Ini kalau misalkan yang selesai, barang yang tadi kita sudah donasikan, kita masuk ke bagian yang selesai dan aktifkan nol karena kita belum upload lagi barangnya. Kita juga bisa menyimpan barang. Di sini masih kosong. Kita bisa dengan cara masuk ke detail aplikasinya dan klik tombol simpan di bawah kiri atau di pojok kanan atas. Maka otomatis akan masuk ke dalam bagian ke barang tersimpan. Dan alamat pengambilannya, ini kita juga bisa menambahkan alamat pengambilannya. Contohnya misalkan labelnya rumah atau kantor, alamatnya apa, kecamatan, dan lain-lainnya. Kita bisa simpan dan akan masuk ke alamat pengambilannya. Maaf. Dari sini ada notifikasinya juga. Kalau misalkan donasi berhasil dan juga ada yang meminta barangnya, masuk ke halaman notifikasi di sini. Gitu. Dan kita bisa hapus dengan cara tandai semua sudah dibaca dan menghapusnya. Oh, ingin menghapusnya. Terakhir untuk fitur terakhir yaitu adalah masuk sebagai admin. Jadi di sini ada 3 tombol login, sign up, dan masuk sebagai admin. Kalau kita masuk sebagai admin, kita pakai akun yang memang terdaftar sebagai admin ya. Karena kalau kita pakai akun yang lain, itu tidak akan bisa masuk. Ketika kita masuk, di sini kita bisa melihat barang-barang yang ada. Ada barang yang sudah terjual, terambil, yaitu toples tadi dan eh ada charger HP dan toples. Ini admin bisa melihat detail barang seperti siapa yang dipost, siapa yang memposting, deskripsi, slide-nya, detail barang yang dilihat oleh user. Tapi di sini admin bisa menghapus barangnya. Contohnya jika kita menghapus charger HP, maka barang dan foto akan dihapus. Ini kita juga bisa melihat barang yang ada di dalam aplikasi kita dan jumlah pengguna yang sudah mendaftarkan dan donasi. Oke, jika user memang belum punya akun baru, bisa ke sign up untuk mengisi beberapa informasi di sini seperti username, email, password, dan konfirmasi passwordnya. Jadi di sini ada splash screen, itu filenya splash activity KT. Nah, activity pertama yang muncul saat dibuka itu logikanya seperti ini. Itu tuh handler post beberapa post delay itu untuk menampilkan selama 2 detik. Current session or null itu untuk mengecek session setelah base out. Main activity itu kalau user sudah login, itu akan langsung ke main activity. Nah, kalau misalnya user belum login, itu akan diarahkan ke login or sign up activity. Selanjutnya itu ada login dan sign up yang akan dibacakan oleh teman saya. Kita lanjut untuk login atau sign up-nya. Di sini untuk yang tombol login tombol login atau buka activity ini untuk menuju ke page login activity dan juga sign up untuk ke sign up dan text link admin ini untuk ke bagian admin atau admin login activity. Lanjut untuk kalau misalkan lanjut ke login activity di sini, nah di sini tempat user untuk memasukkan username dan passwordnya yang sudah terdaftar di database-nya. Ini password visible. Password visible ini di password visible ini untuk menampilkan password atau yang icon mata itu kalau di untuk menampilkan password. Terus password transformation method ini kelas dari bawahnya membuat teksnya tampil sebagai data terbulat. Kalau misalkan set passwordnya true, dia bakal ganti ke hide return transformation method yang menampilkan teks aslinya. Terus IP toggle set image ini untuk ganti icon mata sesuai state dan juga feedback result user. Lalu untuk iti password set selection ini untuk ganti transformation method ya, cursor reset ke posisi awal teks dari sini. Lalu untuk logika login ada dengan username atau email dan juga lanjut untuk sign up activity. Oh ya, lupa. Dan di sini kalau misalkan udah setelah berhasil atau file session supervised solution-nya, kalau udah berhasil maka masuk otomatis ke main activity-nya. Lalu untuk ke sign up-nya kurang lebih yang sama, berbeda untuk inputnya aja. Di sini ada user, ada username dan email ya yang perlu dimasukkan oleh user untuk 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 daftar. Di sini ada validasi inputnya.
apabila semua filter harus diisi, password tidak dicocok, dan password minimal 6 karakter. Password tidak cocok maksudnya di sini yang atas dan juga konfirmasi di bawahnya. Lalu habis itu ada proses registrasi 2 langkahnya ini life cycle scope. Di mana step 1 itu ini buat manggil sign up with email, memanggil supabase-nya untuk out untuk membuat user baru di sistem out-nya. Terus habis itu insert manual ke profile. Habis itu di try catch. Ini untuk error saja, untuk error diabaikan karena kalau trigger database sudah lebih dulu insert row dengan ID yang sama maka insert manual ini akan gagal. Lalu untuk build JSON project. Build JSON project itu untuk cara berbedanya membuat JSON object di Kotlin Serialization. Yang pertama pakai DSL Builder, yang kedua pakai contour format langsung dengan JSON primitive untuk wrapnya. Lanjut untuk inactivity, apabila kita klik login sebagai admin di bagian tadi sebelah screen-nya. Oke, di sini. Jadi yang paling pentingnya itu, jadi tidak ada admin yang terpisah secara teknisnya. Admin login pakai mekanisme yang sama persis dengan user biasa, pakai email. Sistemnya nggak bisa membedakan akun admin dari sisi autentikasi. Pembedaannya jadi setelah loginnya, setelah kolom row, setelah outnya sukses, ambil user ID dari session. Jadi query semua data di tables profile, select tanpa filter. Ini untuk menampilkan semua barang yang ada di marketplace-nya. Lalu untuk ini bagian else. Kalau ternyata user berhasil login, tapi role bukan admin, sistem akan langsung sign out di else ini. Gitu. Oke, lanjut untuk ke home screen dan juga search screen. Lanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk bagian home screen sih ada file yang terlibat itu kita punya home fragment.kt dan juga ada barang adapter.java. Kalau bisa dilihat ke file home fragment.kt, dia itu ada logika search bar yang mana search bar ini bisa pindah ketika tab search itu diklik oleh user gitu. Jadi dia otomatis akan switch ke bagian search. Kemudian di dalam file tersebut juga ada logika untuk memfilter barang seperti ada furniture, elektronik, dan lain-lain. Kemudian barang itu nanti disimpan ke fungsi ke variabel all barang list, lalu difilter lewat client side via fungsi filter data. Kemudian juga ada fungsi untuk load barang dari table barang di Supabase. Dia akan nge-load barang yang aktif, kemudian pending pick up. Kemudian yang terakhir ini ada tombol ambil barang. Jadi ketika tombol ambil barang ini diklik oleh user, dia akan otomatis ke chatroom pemilik barang. Kemudian selanjutnya untuk yang search screen itu kita bisa lihat ke search fragment. Di dalamnya itu ada fungsi untuk menerima query awal dari home fragment tadi lewat bundle argument. Kemudian juga kita punya real time filtering menggunakan text watcher. Jadi saat user mengetik, barang itu akan otomatis menyesuaikan yang ada di search bar-nya itu. Kemudian yang terakhir ada filter berdasarkan nama, barang, dan kategori. Seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai chat dan profile akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin aku izin melanjutkan. Untuk fitur chat ini termasuk bagian yang paling kompleks sistem donasi end-to-end soalnya. Yang pertama ada chat fragment. Chat fragment itu untuk mengelis semua room chat user sebagai donor atau requester di yang sama. Dan itu datanya tuh masuk ke 3 tabel yaitu chat rooms, profiles, dan barang. Nah, selanjutnya ada barang detail activity. Nah, barang detail activity itu untuk kalau misalnya kita klik barangnya, nah itu langsung muncul detail barangnya, fitur save unsave-nya, dan fitur mulai chatnya. Nah, untuk file selanjutnya ada di chatroom activity. Nah, di sini ada state machine status barang. Misalnya kayak barang ini aktif nih untuk diminta, terus requester jadi bisa minta barang. Nah, setelah ngeklik itu jadi pending pick up. Nah, untuk itu untuk dilanjutkannya itu pendonornya itu harus menerima dulu requester yang dari requestnya. Nah, kalau misalnya selesai dan udah dikonfirmasi, itu langsung selesai. Donor request statusnya menjadi nambah. Nah, di sini langsung connect ke profile. Mungkin sekalian juga lanjutin profile. Nah, yang tadi saya bilang kalau misalkan kita bukan terima barang sih, setelah requesternya menerima barang, nah pada profile tuh bakal di profile fragment KT ya. Nah, itu bakal nampilin statistik eco progress bar. Nah, eco progress bar ini ditambahkan oleh yang tadi requesternya misalnya udah menerima nih, otomatis donornya tuh eco progress bar itu bakal nambah. Untuk gamifikasi seperti itu setiap 10 donasi itu bakal naik level. Nah, terus di profilnya tuh ada banyak menu. Contohnya kayak navigasi ke address, save items, my items, notification, sama ada logout di paling bawah. Dan saya ingin menambahkan juga, mungkin Dewa boleh di scroll paling bawah di bagian resource di filesnya. Di sebelah kiri, Dewa. Nah ya, scroll. Nah, di sini ada resource. Nah, resource itu ada drawable. Nah, drawable itu berfungsi buat yang kayak logo-logo yang kita perluin di aplikasinya. Dan di bawahnya lagi ada XML desain layoutnya di sini. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.